Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 28 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Raja Israel. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi banyak orang, mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh adik Abigail Joan Silitonga. Kepada adik Abe, kami persilahkan. Renungan pagi kita tanggal 28 November berjudul Raja Israel. Ayat inti kita terdapat dalam Bilangan 24 ayat 5 dan 6. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang di taman Allah, sebagai pohon aras di tepi air. Kemakmuran umat Allah di sini digambarkan oleh beberapa gambaran terindah yang dapat ditemukan di alam. Nabi menyamakan Israel dengan lembah subur yang ditutupi dengan panen yang melimpah, dengan taman yang subur yang diairi oleh mata air yang tidak pernah habis, dengan pohon cendana yang harum dan pohon aras yang megah. Gambaran yang disebutkan terakhir adalah salah satu yang paling mencolok dan tepat untuk ditemukan dalam firman yang diilhamkan. Pohon aras Lebanon dihormati oleh semua orang di timur. Pohon ini termasuk jenis pohon yang ditemukan dimanapun manusia telah pergi di seluruh bumi. Dari daerah kutub hingga zona tropis, mereka tumbuh subur bersukacita dalam panas, namun berani menghadapi dingin. Tumbuh subur di tepi sungai, namun menjulang tinggi di atas gurun yang kering dan gersang. Akarnya tertanam dalam di antara bebatuan pegunungan dan berdiri kokoh menentang badai. Daunnya segar dan hijau saat semua yang lain telah gugur karena hembusan angin musim dingin. Di atas semua pohon lainnya, pohon aras Lebanon dibedakan karena kekuatannya, keteguhannya, dan kesegarannya yang tak pernah pudar. Dan ini digunakan sebagai simbol bagi mereka yang hidupnya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3. Kitab suci berkata, orang benar akan tumbuh seperti pohon aras. Mazmur 92 ayat 13. Tangan ilahi telah meninggikan pohon aras sebagai raja atas hutan. Pohon sanobar tidak akan mendapat menyamai ranting-rantingnya, dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Yeskiel 31 ayat 8. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan. Pohon aras berulang kali digunakan sebagai lambang kerajaan, dan penggunaannya dalam kitab suci untuk mewakili orang benar, menunjukkan bagaimana surga memandang mereka yang melakukan kehendak Allah. Bileam bernubuat bahwa Raja Israel akan lebih besar dan lebih berkuasa daripada Agag. Ini adalah nama yang diberikan kepada raja-raja orang Amalek, yang pada waktu itu merupakan bangsa yang sangat kuat. Tetapi Israel, jika setia kepada Allah, akan menaklukkan semua musuhnya. Raja Israel adalah anak Allah, dan tahtanya suatu hari nanti akan didirikan di bumi, dan kuasanya akan ditinggikan di atas semua kerajaan duniawi. Patriarchs and Prophets, halaman 450. Terima kasih atas penata layanan Abe. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yohanes menuliskan dalam Yohanes 1 ayat 49 yang berbunyi, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Natanael mengakui Yesus adalah anak Allah dan Yesuslah raja orang Israel. Dari mana Natanael tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang adalah raja Israel? The Desire of Ages, halaman 140 paragraf 1 berkata,
Pada saat Filipus memanggilnya, Natanael telah pergi ke sebuah hutan yang tenang untuk merenungkan pemberitaan Yohanes dan nubuat-nubuat tentang Mesias. Ia berdoa agar jika orang yang diberitakan oleh Yohanes adalah Sang Penyelamat, hal itu akan diberitahukan kepadanya dan Roh Kudus turun ke atasnya dengan keyakinan bahwa Allah telah mengunjungi umatnya dan menumbuhkan tanduk keselamatan bagi mereka. Filipus tahu bahwa temannya sedang menyelidiki nubuat-nubuat, dan ketika Natanael sedang berdoa di bawah pohon ara, Filipus menemukan tempat peristirahatannya. Mereka sering berdoa bersama di tempat terpencil ini yang tersembunyi di balik dedaunan. Natanael adalah pelajar Alkitab, teristimewa tentang nubuatan Mesias. Bahkan, Natanael dan Filipus sering berdoa bersama di alam. Jadi, Natanael menyatakan Yesus adalah anak Allah dan Raja Israel karena Natanael menyelidiki nubuatan tentang Mesias. Perhatikan apa yang Filipus sampaikan kepada Natanael dalam Yohanes 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kalimat "kami telah menemukan Dia" yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi adalah bukti mereka bersama-sama menyelidiki nubuatan tentang Mesias. Dan yang mereka selidiki adalah tulisan Musa dan tulisan para nabi. Perhatikan apa yang Roh Nubuat nyatakan tentang Natanael dalam The Desire of Ages halaman 140 paragraf 5. Jika Natanael mempercayai para rabi untuk bimbingan, dia tidak akan pernah menemukan Yesus. Rabi adalah guru agama, pemimpin rohani dalam bangsa Israel. Jadi, jika Natanael percaya akan ajaran guru-guru agama di zamannya, maka dia tidak akan pernah bertemu Yesus. Bukankah hal yang sama terjadi juga sekarang? Sadarkah saudara bahwa tujuan utama diadakannya Konsili Nisea tahun 325 sesudah Masehi adalah tentang Yesus Kristus? Kaum Arian menyatakan bahwa Yesus dilahirkan Bapa, tetapi disanggah oleh konsili, sebab jika lahir dari Bapa, maka Yesus adalah ciptaan dan memiliki permulaan, karenanya Yesus bukan ilahi. Oleh sebab itu, doktrin Trinitas yang diproduksi oleh Konsili Nisea menyatakan bahwa Yesus ada dengan sendirinya bersama Bapanya. Bapa dan Anak muncul bersamaan di masa kekekalan. Itulah hasil Konsili Nisea. Itu sebabnya doktrin Trinitas menyebut Yesus sebagai Allah Anak. Karenanya ada dua jenis Yesus. Yang pertama, Yesus yang lahir dari Bapa, yang disebut Anak Allah dan dinyatakan oleh Alkitab dan Roh Nubuat. Dan yang kedua adalah Yesus yang muncul dengan sendirinya bersama Bapanya, disebut Allah Anak, tidak didukung oleh Alkitab dan Roh Nubuat, diajarkan oleh para guru agama dalam gereja. Perhatikan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri tentang Yesus yang benar. Amsal 8 ayat 24 dan 25 berkata, "Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir." Hikmat yang adalah anak Allah lahir sebelum semuanya ada. Lahir dari siapa? Yohanes 8 ayat 42 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Yesus lahir atau keluar dari Allah, yaitu Bapanya. Apakah buktinya Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa? Mazmur 2 ayat 7 berkata,
aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Ayat ini Paulus kutip dan menuliskannya dalam Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku"? Karenanya jelas bahwa Alkitab menyatakan Yesus lahir dari Bapa, keluar dari Bapa, diperanakkan Bapa. Itulah dasarnya Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakkan. Bagaimana dengan roh nubuat? Sermons and Talks volume 2 halaman 167 paragraf 1 berkata, "Saat dia sedang berdoa, langit terbuka, dan kemuliaan Allah dalam bentuk burung merpati dari emas yang mengilap hinggap di atasnya, dan dari sorga yang tertinggi terdengar suara yang tak terbatas, Allah Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Jelas sekali bahwa yang berbicara kepada Yesus setelah Yesus dibaptiskan adalah Allah Bapa. Allah Bapa memberikan jaminan kepada anaknya bahwa meski anaknya dibungkus dengan kemanusiaan, tetapi dia tetap anak Allah yang Bapa kasihi dan berkenan. Nah, jaminan ini setan dengar. The Review and Herald tanggal 3 Maret tahun 1874 paragraf 20 menyatakan, "Ia melihat kilatan-kilat dari langit yang tak berawan dan mendengar kata-kata menakutkan dari Jehovah, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.'" Ia dalam kutipan ini adalah setan. Setan melihat kilatan dari langit dan mendengar perkataan Allah Bapa, yaitu Jehovah, kepada anaknya. Oleh sebab itu, saat setan mencoba Yesus di padang gurun, yang setan cobai adalah tentang status Yesus sebagai anak Allah, anaknya Bapa. Dan dalam mencoba Yesus, setan menggunakan kata anak Allah dan bukan Allah anak. Setan yang sudah pernah tinggal di sorga sama sekali tidak pernah menggunakan kata Allah anak, tetapi anak Allah. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita ketahui? Karena renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 349 paragraf 4. Raja Israel adalah anak Allah, dan tahtanya suatu hari nanti akan didirikan di bumi, dan kuasanya akan ditinggikan di atas semua kerajaan duniawi. Raja Israel bukan Allah anak, tetapi anak Allah, yaitu anak yang diperanakkan Bapa, yang lahir atau keluar dari Bapa. Inilah yang Nathanael akui bahwa Yesus adalah anak Allah, dan Yesuslah Raja Israel. Dan warga kerajaan Kristus digambarkan dalam renungan pagi hari ini sebagai pohon aras yang tumbuh subur, kokoh baik dalam musim panas dan musim dingin, akar mereka tertanam dalam, sebab hidup mereka tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3. Rakyat dari anak Allah kuat dan teguh karena anak Allah tinggal di dalam mereka, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut Roh Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, anak Allah memiliki roh, dan Roh-Nya itulah yang dicurahkan kepada kita. Tetapi Allah anak tidak memiliki roh yang bisa dicurahkan. Allah anak perlu bantuan Allah roh. Karenanya, pilihan ada pada saudara. Apakah saudara memilih anak Allah yang Bapa peranakkan atau Allah anak? Saya pilih anak Allah, yaitu anak yang Bapa peranakkan, sebab dialah Raja Israel. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu
melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran vital pada pagi hari ini tentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang Bapa peranakan, yang lahir atau keluar dari Bapa. Sebab dialah Raja Israel dan dialah yang diakui oleh Nathanael dan juga umat-umat yang rajin belajar firman-Mu dan mempelajari akan nubuat-nubuat tentang Mesias. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu, roh anak Allah dalam hati kami. Sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hati kami, itulah yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami mengakui Yesus sebagai anak Allah yang Bapa peranakan, dan dialah Raja Israel, Raja kami, yang tidak lama lagi akan datang menjemput kami semua yang setia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.